Den, sini Den, dikasih sapu. Ntar kalau anak cewek lewat, angkat roknya. Oh gitu. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Miing, kembali lagi sama saya ya di Bang Miing punya cerita. Ceritanya punya saya? Tentu tidak. Saya cuma mengantarkan cerita itu tentang orang-orang yang terkenal, sahabat-sahabat baik. Dan hari ini alhamdulillah saya ini agak gemeter jujur aja ngebuka acara. Karena masuk ke rumah yang saya tidak pernah masuk rumah sebagus ini. Dan ini adalah rumah mewah yang bukan main. Dengan segala fasilitas ada. Siapa dia yang punya? Tentunya Sobat Bang Miing akan tahu. Anak muda, saya seumur dia tidak sehebat itu. Waktu saya seumur dia, karirnya juga tidak semoncer itu. Artinya bahwa saya bersyukur dikasih kesempatan untuk bertemu beliau inilah. Ini ruang, sebut aja lah, ruang teman-teman, relax. Ini ada biliar, ini ada coffee maker, segala macam. Bukan seperti di bar atau di kafe-kafe di tempat yang lain. Assalamualaikum, selamat pagi Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Denny Cagur. Ini siapa yang nggak kenal seluruh Indonesia saya kira. Saya Bang Mim, saya yang mengagumi Bang Ming. Enggak Saya lah. lagi belajar ngelawak. Saya ngelihat Bagito kayak ngelihat langit, ya Allah. Itu Bang Ming itu mimpi saya, motivasi saya. Dulu hal yang belum pernah kesampaian, saya pengen nonton Bagito langsung di studio, tapi kan wah susah. Akhirnya waktu itu pernah kesampaian nonton cuma ngelaba. Harus bawa baju dua karena keringetan. Gitu, Jadi buat iya. anak muda kasih tahu deh sama Denny. Hey guys. Ya, dulu memang Bagito salah satu pelawak yang siaran radio saja rekamannya ditonton dan bayar. Tuh, Itu orang dulu. siaran nyari penontonnya di luar ini sampai masuk ke dalam dan bayar. Tapi jangan dipaksain, penontonnya Denny nggak bakalan tahu situ aki-aki sebelahnya Denny siapa sih gitu. Ini guru panutan kita pelawak-pelawak pada waktu mulai saya mulai ngelawak. Jadi kalau saya sekarang kayak kemarin jadi anggota DPR, ada kunjungan kerja ke daerah misalnya, atau ketika saya misalnya jadi narasumber atau moderator seminar di luar kota gitu, pasti yang ngerebutin tuh dosen bukan mahasiswa, mak-mak gitu, mak-mak yang dulunya nonton kita masih SMA, Bener, sekarang udah punya bener. cucu, ya itulah kebayang. Dan itulah siklus kehidupan. Sekarang saya berada di rumahnya Kang Denny. Kang Denny ini yang setiap saatnya juga punya kesibukan yang bukan main tentunya kita saksikan di televisi dan nanti kita akan ngobrol panjang. Sekarang saya hanya ingin mengucapkan syukur pada Allah dan terima kasih pada Kang Denny saya bisa diterima dengan waktu yang sangat mahal ini loh, mahal waktunya ini ya. Mungkin apakah kerja terus enggak, mungkin buat istirahat dengan keluarganya. Lalu saya ganggu sekarang. Saya sih kepengen ini dari awal dari depan itu kayaknya kalau house tour boleh nih istilahnya cuman keliling mungkin. Siap. Terkesan sih agak norak ya, pengen lihat rumah orang gitu ya. Enggak Tapi apa-apa dong. kan ikut berbangga juga lihat pelawak yang hidupnya seperti ini bukan main. Beda dengan pelawak-pelawak mungkin zaman saya dulu gitu. Tapi inilah saya bilang ketika matahari terbit jam 6 pagi di Papua, lalu di Jakarta masih jam 4, bukan Jakarta terlambat loh. Memang siklusnya demikian. Bahwa ketika dulu saya lebih dulu dikenal, Denny belum, itulah memang siklusnya saat ini. Gitu. Luar biasa. Oke, yuk pengen lihat ini. Oke, nah ini nih Ini- luar santai. Ini seneng burung ya Dan? Saya seneng burung Mami. Saya tadinya malah ngelihat orang yang seneng burung itu aneh. Oh. Buat saya nggak masuk. Tapi pas saya ada rumah, ada pohon, ada suara air, ini tinggal burung. suara burung nih yang belum. Jadi alami betul ya? Iya. Jadi dengan rumah yang postmodern ini, tapi suasana lingkungan adalah tetap alami, natural. Bener. Saya juga punya burung sih, cuma satu. Burung, iya. Nggak bisa iya. bunyi. Tapi masih hidup dong. Hah? Masih jago ya. Kadang-kadang. Saya seneng murah. Dipanggilnya hari Selasa, nanti bangunnya hari Jumat. Tapi pernah galak tuh burungnya. Oh galak banget. Dulu galak. Dulu galak ya. ya. Banyak samberannya. Iya, seneng burung Mami. Nah kalau tempat ini biasanya diajak buat temen-temen nongkrong apa segala macam. Coba ini tuh, lihat stick biliar. Lalu toko-toko olahraga, musik. Di situ ada Bruce Lee. Iya. Ini anak muda sekarang nggak tahu loh Bruce Lee loh. Benar. Bruce Lee nggak benar, tahu kan? benar. Ini siapa? Paul McCartney. Siapa nih?
Ini Al Pacino. Al Pacino. Salah Al satu Pacino. film favorit saya. Oh, The Godfather. Godfather. Iya. Sebagai Don Corleone ya. Iya, Oh, Don Corleone. itu Marlon Brando kalau nggak salah. Woi, benar. Betul. Sama satu film nih. Iya. Messi. Ini angkatan Nirvana. 90-an, anak 90-an. 90-an. Betul, betul. Iya. Wah, bukan main. Oasis. Ya. Keren. Jadi nongkrong teman-teman biasanya di sini. Biliar tapi ditutup biar jadi meja. Idenya Benar. bagus. Yuk kita jalan. Ya, Kemana dulu nih kita? Ke sini ya? ke sini. Ke Ancol. Saya bilang ke Ancol. Ada kolam renang, ada seluncuran. Jadi anak-anaknya nggak perlu main ke tempat umum ya, Den? Bener, ini sebenarnya emang dibikin biar irit, Bang. Biar irit, jadi anak-anak nggak kemana-mana. Betul. Dan rencananya setelah ada ini, ada tempat main basket, di depan mau bikin loket. Jadi orang warga masuk bayar. Lumayan lah buat maintenance. Nggak, bukan. Karena kan untuk olahraga. Jadi waktunya terbatas, lalu tetap harus olahraga, tinggal keluar dari kamar mandi, dari kamar tidur, langsung berenang, olahraga baru berangkat. Gitu. Iya. Makannya roti. Sini ruang tamu, Bang Ming. Oh, ruang tamu. Hmm. Oh, di sini tamu di sini ya? Ya, ruang tamu. Di ruang tamu bawah ada. Ada. Ini ruang anak-anak main. Ini ruang karaoke. Ini anaknya Denny? Iya, ini anak saya. Halo. Anak saya 2. Iya. Kalau Alhamdulillah ya. nyanyi-nyanyi di situ. Mana lagi ini? Ini ruang apa Nah, ini? ini musola. Oh, musola. Wah, Iya. enak. Musola enak. Ini musola. Kemudian kita, rumahnya pakai lift loh. Nah, ini lift bersejarah, Bang Ming. Pakai kartu nggak? Hah, enggak. Jadi tadinya mah nggak kepikiran pengen punya rumah pakai lift, tapi papa kakinya tuh pengapuran. Waktu Masih ada? oh iya, papa udah nggak ada. Ada. Nah, waktu papa kakinya sakit, waktu Denny baru beli rumah ini, Denny bilang ke papa, alhamdulillah Denny udah beli rumah di Pejaten. Papa ntar lihat ya. Nah, udah Denny mau lihat ke sini, pakai kursi roda tuh. Cuma rumahnya kan naik begini ya? Iya, Agak sulit ya? Nah, naik karena susah. Setiap kesini papa harus diangkat-angkat. Mikir nih sama arsiteknya bilang, bisa nggak dibikin jalur buat kereta, kereta dorong. Dapat jalurnya, tapi elevasinya masih terlalu curam, bahaya. curam. Akhirnya bikin lift. Begitu ya? Bikin lift. Dapat. Nah, yang bikin sedih, liftnya jadi, papanya berpulang. Nggak bisa menikmati. Nggak sempet. Tapi Allah tahu niat kamu, Den. Ya, jadi buat para sobat Bang Miing, kebahagiaan seorang anak, bagaimana dia menyenangkan orang tuanya. Kendati pun kita sadar, biar pasang 7 lift di rumah ini, jasa orang tua tidak akan terbayar. Bener. Itu yang penting. Tapi niatnya inilah, mudah-mudahan ya ayah di sana tersenyum melihat kesuksesan anaknya. Jangan lupa, mungkin dia lebih bangga kalau kita berdoa setiap saat buat dia. Iya. Gitu. Keren banget. Ini kamar anak. Ini ruang musik anak. Nah, ini ruang keluarga atas nih, pokoknya keluarga inti di Iya, sini. di sini ya. Mana binatang? Nah, di sini Bang. Boleh lihat? Boleh dong. Tuh, kura-kura Hidup ini. hidup semua tuh. Makanannya apa? Aldabra, ini makanannya daun fumax, Tapi yomak. memang dia bisa hidup di tempat kayak gitu, bukannya harus di tanah, di alam, di air gitu. Enggak, jadi kalau pagi perawatan itu kita jemur sambil kasih makan. Jemur, kasih makan gitu. Ah, Sampai nggak ada. 250 tahun, Bang Ming. Oh, usianya? Iya, usianya. Masya Allah. Nih. Asal tidak dimusnahkan orang ya. Iya. Kan biasanya suka dibunuh. Ini kura-kura bukan kura-kura Indonesia ya? Dan Bukan. ini juga sama tuh. Iya, bukan. Ini Afrika. Bagus-bagus ya. Afrika. Kamu ambil ya. Ini di sini. Afrika Oh, Afrika ya. Itu Iya. kura-kura emang kecil. Bakal gede nggak dia? akan gede. Jadi itu size. Kok macam-macam ya? Benar. Dan ini beli di mana, Dan? Ada pardalis, ada yang Ada jual. suppliernya? Ada yang jual. Jadi kita nyari-nyari. Ini legal ya? Legal semua. Ada nggak, Den, kura-kura dalam perahu di mana tuh? Enggak ada. Ada ular tuh. Wah, ini ular bule banget. Kayaknya nggak ada kulitnya ya? Nah, itu dia baru ganti kulit Oh, seminggu itu sebulan kulitnya? sekali. Itu iya. kulitnya tuh? Iya, Dia lepaskan tuh kulit. Nah, jadi Dia berbisa nggak, Den? Enggak, semuanya enggak ada yang berbisa ini. Ya Allah. Dia memang hidupnya begitu terus? Iya, emang gitu. Diem. Ntar keluar kasih makan. Kalau ini makanannya lebih gampang, seminggu sekali 1 tikus. Kalau ini setiap hari agak ribet kura-kura sih. Oh, itu juga sama, 1 tikus juga. Iya, Nyari tikusnya di mana? ada pesan, jadi selalu diantar. Oh, dia ganti kulit nih. Nah, iya ini biasanya kalau gini dia lagi kepanasan, dia berendam ntar keluar. Kalau ganti, Emang kulitnya belang putih gini? emang gitu. Oh, saya pikir lagi kulitnya yang coklat ganti itu. Oh, enggak, emang gitu tuh. Itu Ini kulit ini apa? Oh bukan. ya? sarung tangan. Oh, bukan. Kirain ular. Masya Allah. Iya. Ya, buat Sobat Bang Miing,
Itulah kekhasan orang-orang tertentu yang memang saya kira bukan orang kurang kerjaan, waktunya begitu sibuk, tetapi dia bagaimana sebagian hidupnya dicurahkan untuk kasih sayang juga kepada makhluk yang lain, diantaranya adalah binatang. Selama itu tetap dijaga kelestarian. Bener, dipelihara. Jadi Iya. kalau suka sesuatu saya cari tahu dulu Bang Ming, browsing dulu, siapin kandangnya, udah tahu cara perawatannya. Jangan sampai menyiksa dia. Bener, gitu. Bukan, Bang. Keren. Ya. Karena saya juga coba ngenalin bagaimana memelihara hewan ke anak-anak gitu. Jadi Mengenalkan. mereka tahu tanggung jawab. Oh, nih di rumah ada hewan yang harus dikasih makan. Nanti dia ingetin, "Pi, kucing kasih makan ya, kakaknya kasih makan." Gitu. Dan hewan dikasih makan oleh kita. Ada pepatah Jerman kan, bahwa anjing itu akan setia pada Tuhan yang memberi makan, misalnya. Hewan itu kalau kita kasih makan dan kita urus, dia akan setia pada kita. Beda sama orang. Oh, udah dikasih apa-apa juga masih ngomongin kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sobat Bang Miing, baik lagi kita ngobrol di Bang Miing punya cerita. Ceritanya punya orang, tapi saya nganterin. Nah, tadi kan sudah ikut saya tur di sekeliling rumah dengan segala hobinya Kang Denny. Dari mulai burung, kemudian ular, kemudian kucing, kemudian kura-kura. Cuma saya tanya tadi, ada nggak kura-kura dalam perahu? Enggak katanya. Nah, kenapa? Karena dia orang jujur. Jadi kura-kuranya nggak naik perahu, dia jalan sendiri. Nah, Denny sehat ya, Den? Alhamdulillah Bang Bukan Ming, sehat main. banget. Akhirnya saya hanya terima kasih sekali lagi ucapan saya seperti yang tadi di depan, bahwa Denny menyediakan waktu untuk saya. Saya yang merasa kehormatan didatengin Iya. Bang Ming. Saya sampai ngomong sama istri, Hah? "Mih, Bang Ming mau ke sini." Beneran, Pi? Iya. Ntar kita Padahal istrinya juga nggak tahu kan, pasti umurnya belum nonton saya kali. Tahu, saya sering cerita dulu. Oh, zaman perjuangan, pengen kayak ini, kayak ini, kayak ini. Iya. Ntar kita makan siang. Oh. Den, saya hampir setiap penampilan Den itu nonton Iya. di berbagai acara yang sekarang dengan teman kita Parto misalnya gitu ya. Siap. Itu kan udah berapa tahun tuh acara? Kalau OVJ-nya udah masuk 10 tahun. Wow. Kalau saya di OVJ sudah masuk tahun ke-4, mau ke-5. Iya. Oke. Den ini kapan menyadari bahwa kamu punya talenta gitu? Punya talenta komedi itu sadarnya pas dari SMP SMA karena teman-teman bilang kalau ada Denny nongkrong selalu rame. Nah, makanya waktu ada humor ala mahasiswa tahun 97 mikir gini, daripada lucu di tongkrongan doang, ngetes coba bisa nggak lucu di panggung. Makanya nyari Narji waktu itu, catat informasinya, cari Narji juga lagi nyari Denny. Ikutlah lomba humor ala mahasiswa, lomba lawak pertama waktu itu, dan alhamdulillah juara 3. Sebentar, Den. Sobat Ameng, kalau Anda mendengar suara pesawat, itu sebetulnya nungguin Denny karena memang dia lagi dipanasin sama supirnya. Dia pergi nanti pakai pesawat itu setiap saat gitu. Cuma memang pilotnya Badung, suruh dicuci malah pakai jalan-jalan. Oh jadi gitu. Iya. SMP udah ada itu ya. Udah seneng bercanda. Tapi kalau jujur aja kan kita sebetulnya waktu profesi kan memang Bagito udah lewat waktunya. Iya. Denny belakangan kan, Bener. masih junior lah saat itu. Jadi secara pribadi kan saya baru dekat saat ini gitu. Nah, saya pikir kalau ada teman-teman Denny, kalau ada Denny senang, pertama gestur. Oke. Anda tuh murah senyum gitu, baik hati, rendah hati, itu modal itu. Ini lucu sih yang berikutnya mungkin Iya, gitu. Atau mungkin karena mungkin cewek-cewek waktu SMA, SMP itu kan senang karena ada orang hitam manis gitu. Nah, terus dilanjutkan di mahasiswa. Dilanjutin. Di kampus ikut lomba, gaul. Kuliahnya di saya dengar UNJ. IKIP. IKIP. Dulu zaman IKIP waktu masuk, sekarang udah jadi UNJ. UNJ. Jadi keguruan, makanya namanya cagur, calon guru. Karena kan waktu itu semua mahasiswa IKIP tuh cagur. Itu jujur aja waktu di DPR saya salah satunya yang tidak setuju IKIP jadi universitas, itu saya. Oh, kenapa Bang Wi? Ya harus punya kebanggaan dengan institut dong. Bahwa memang dia orang-orang yang memang fokus di keguruan. Keguruan, Iya. iya. Kalau universitas bercampur dengan fakultas lain sama aja yang lain-lain. Yang lain ya. Ya kan ITB juga nggak jadi universitas, Iya, tapi kan namanya beda. Tetap punya. Gitu Oke. lah. Itu. Jadi biar kalau standar guru itu adalah lulusan IKIP yang paling bagus untuk melahirkan murid-murid yang baik gitu loh. Nah karena itu juga Denny waktu di IKIP pernah bikin stiker. Pengalaman adalah guru yang baik, tapi guru yang paling baik lulusan IKIP Jakarta. Nah, itu bagus itu, Pernah bagus. bikin stiker. Memang iya. Karena zaman dulu saya lihat ketemu teman-teman IKIP itu dengan anak yang sekarang nih, sekolah pendidikan keguruan juga, Iya. tampilannya udah beda. Nggak ada dulu anak IKIP gondrong, pakai baju masukin. Iya. Iya, rapi. Settingannya guru banget. Jadi memang dia
bahwa masuk ke situ tuh bukan karena tidak kebagian kursi di universitas lain. Ya. Memang dia passionnya dari awal ingin jadi pendidik. Setuju. Begitu. Beda lulusan universitas lain tiba-tiba ngajar dengan lulusan IKIP. Pedagogiknya kan beda. Beda. Gitu. Ada sarjana ekonomi dari lulusan universitas biasa. Iya. Kemudian ekonomi sebagai guru ekonomi. Gitu, itu beda. Benar. Itu di jurusan apa waktu itu? Saya jurusan sosial. Sosial. Tata niaga, marketing. Nah, jadi dulu sempat ngajarin juga ngeles privat. Makanya karena basicnya IKIP, ngerti ngajar, anak saya pun sekarang kalau mau ujian, kalau belum diajarin saya nggak tenang. Tapi ajarin kakak dulu. Karena saya tahu, kakak dari materi segini jangan diapalin semua. Sayang memori otak, capek waktu. Jadi saya mikir gini, nih yang diapalin ini sama ini. Karena kan kita biasa terlatih mencari tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum, sama misi pengajaran, tema ini apa yang siswa harus ngerti. Biasanya kan ada tuh di atas, oh poin-poin ini aja kak, ini nggak usah diapalin. Ya, kakak metodologi pengajaran dan pendidikan kan beda. Iya, benar. Dan itu tidak bisa didapatkan di fakultas lain kecuali ilmu pendidikan dan keguruan itu. Iya, dan kita dapat teori juga praktek, kita ngerasain ngajar. Gitu. Di situ ketemu teman-teman. Ketemu Narji, ketemu Sabto awal Cagur, Denny, Narji, Sabto. Kalau Bedu, Bedu itu setelah Sabto, jadi setelah kita banyak kerjaan, setelah menang humor ala mahasiswa, setelah itu vakum 4 bulan, nggak ngapa-ngapain karena gaung lombanya udah hilang. Sabto di situ mengundurkan diri, pengen fokus ke skripsi. Nah, nge-MC berdua Narji, ketemu Bedu. Bedu dari panggung nih, bawa panggung. Bedu juga IKIP. Bedu IKIP juga, sama. Bedu dari bawa panggung nyeletuk-nyeletuk, lucu. Tarik ke panggung, cocok. Abis kelar manggung, ngobrol sama Narji. Kayaknya Bedu cocok nih. Udah, akhirnya ngobrol. Mengisi kekosongan Sabto. Ikut lomba lagi LHI. Oh, jadi cuma 3 tuh ya, Cagur tuh dulu ya? Iya. Denny, Narji, Sabto. Sabto out, Denny, Narji, Bedu. Nah, udah berjalan sama Bedu sampai dapat acara chatting yang pertama. Oke. Tahun 2001. Oke, stop di situ. Saya nggak mau lanjutin dulu. Saya mau balik lagi ke belakang. Denny dilahirkan Jakarta. Iya. Jakarta. Kemudian orang Sunda ya, Sunda Betawi lah ya. Itu waktu kecil di rumah juga sama. Betawi. Lucu atau bukan maksudnya troublemaker, nakal lucu, jahil apa gitu. Iya, gitu dulu ya? karena adeknya papa itu orang jahil juga Bang. Om Wi. aja. Om. Jadi dulu rumah Denny dilewatin sama jalur anak sekolah SMA 31. Jadi om memang 31 bandel. itu Abdel 31 kalau nggak salah. SMA 31 Utan Kayu. Ya bukan Abdel juga di situ. Oh di situ. Iya, Denny ditaruh, Den sini Den, dikasih sapu. Ntar kalau anak cewek lewat, angkat roknya. Oh gitu. Sama omnya itu. Om tuh. Waduh. Masih ada omnya sekarang? Om masih ada. Kalau masih ada suruh ngajarin saya. Jadi om belaga diem, belaga santai pinggir jalan kayak enggak. Nah, tapi entar Denny yang disuruh. Oh, entar Denny lari ke dalam rumah. Yang ngambil untung dia. Iya, dia ngambil untung. Bagus, Den. Tanpa sadar di Halo Om. Iya. Karena Oke dia, juga. iya, Denny condong-condong bercanda nih. Daripada bercanda-bercanda, udah sini aja duduk. Ntar angkatin rok anak sekolah. Kalau orang tua yang baik itu jangan kemana-mana, nanti angkatin jemuran, Nah, gitu kan ya mau hujan, itu. angkatin rok. Kalau rok dijemur sih nggak apa-apa ya, rok dipakai ya angkat. Ya, Rok kering padahal. ya. Terus saya waktu itu kan di SK. Saya memang tidak langsung bersentuhan dengan Cagur karena saya udah pergi dari SK, sudah film, sudah TV, udah sibuk. Saya baru dengar ada Cagur muncul kan, walaupun tidak lewat radio waktu itu ya kan. Waktu itu hanya di Amor, Patriot, Sebul lah waktu itu dan sebagainya. Ini tiba-tiba Denny akhirnya memutuskan. Yang saya mau tanya adalah bukan itu. Gini, saya ke Jakarta dikirim bapak saya suruh sekolah, tapi saya nggak bisa lepasin. Dan bapak saya kepengen saya jadi insinyur, maka disuruh masuknya teknik, STM. Yang naruh bukunya di belakang sini. Iya, yang tawuran. Tawuran sih enggak, cuman asal ada laki-laki anak sekolah lain ngeliatin, kita tanya, ngapain ngeliatin? Gitu, ribut gitu, nah, itu. Nggak berantem enggak, cuman gentak-gentakan doang. Nah, saya kalau bapak saya datang ke Jakarta, itu alat saya orang Sunda, main calung, main reog, itu dibungkus pakai spray, masukin ke kolong ranjang, karena bapak saya pasti marah. Sekarang pertanyaan saya, Denny kan disekolahkan untuk jadi guru kan? Iya. Atau untuk jadi sarjana lah sebetulnya. Benar. Ketika mengambil langkah ini bapaknya gimana? Papa waktu itu support aja, karena Denny melakukan kegiatan lomba-lomba di sela-sela kuliah. Jadi waktu ikut lomba itu
Mama pulang-pulang udah dikasih duit tuh waktu menang, inget banget hadiahnya 3 juta, bagi-bagi di WC kampus, dipotong-potong bis, ngasih organisasi segala macam, megang satu orang 750 udah dikasih. Mah, ini hadiah lomba lawak. Lomba lawak yang mana yang waktu itu Denny cerita. Menang Denny? Iya. Alhamdulillah. Sejak hari itu Mama lebih support. Oh. Karena ngerasain duit hasil ngelawak. Nggak gini Bang, ayo nak jangan sampai kuliah ganggu ngelawak. Nah itu. Gitu ya. Itu awalnya Den ngasih itu. Kalau papa sih pokoknya Den cepat lulus. Den cuman itu doang pertanyaannya. Makanya di lembar persembahan skripsi, saya nulisnya di lembar persembahan di saat yang lain bla 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 panjang. Dan ini cuma nulis gini. Skripsi ini saya persembahkan untuk mama papa yang selalu nanya, Den kapan wisuda? Oh, Lembar gitu. persembahan itu. Tahun berapa selesai? Tahun 2001. 2001. Dan setelah lulus memutuskan tidak mengajar, lalu tetap akan mencintai pekerjaan profesi sekarang ini. Iya, Denny termasuk beruntung di saat lulus sudah mulai syuting, jadi kegiatan ngelawak dan kuliah tidak berbenturan. Jadi kuliah udah selesai, syuting baru mulai. Kalau Wendy mengalami benturan. Oh, Wendy juga sama, ikip Wendy juga? sama, Wendy juga ikip juga. Oh, kuliah sudah mulai, Cagur udah mulai punya acara, Wendy masih kuliah. Jadi Wendy berbenturan akhirnya. Oh, dia usianya lebih bawah, lebih Iya. muda. Akhirnya kuliahnya Wendy kalah, Wendy nggak selesai. Oh. Saya sama Kalau Narji selesai. Saya Narji selesai. Iya. Terus pernah nggak sih ngalamin jatuh saat karir ini apa namanya dengan Cagur? Oh pernah di awal-awal kita ngetik sendiri, nego kopaja sendiri, nyari kostum sendiri, bener-bener 2 tahun bikin naskah sendiri semuanya. Karena kita belum mampu membayar tim kreatif gitu. Bayar juga 750.000 bertiga, dibayar udah punya acara waktu itu dapat 250. Benar-benar terseok-seok berjuangnya tuh ngerasain di awal. Sampai akhirnya semuanya membaik, kita bisa melibatkan tim, bisa punya kreatif, punya base camp. Ya. Buat sobat Bang Miing, hampir semua proses ya. Para pelawak yang sukses seperti Denny, Cagur, dan saya lihat semuanya sukses. Denny, kemudian Narji juga sukses, kemudian Wendy juga sukses, Bedu juga sukses. Iya. Ada kalanya orang sukses masih bersama ketika dia membangun bersama-sama. Ada kalanya mereka juga ketika mereka berpisah, mereka sukses masing-masing. Iya. Contoh Diamor. Iya. Justru populernya ketika individunya muncul masing-masing. Secara kelompok tidak populer. Iya, iya. Tapi secara individu kayak Komeng, Jarwo, Bang gitu. Rudi, Kemudian Rudi. Itu mereka muncul masing-masing. Nah, Cagur ini kan nggak aktif lagi sekarang. Iya. Nah, ini sekarang gimana? Di jalan sendiri memang ada kesepakatan kita sebagai grup pelawak ini sudah selesai saja, bubar, atau misalnya di puncak kejayaannya kemarin punya acara kan, sempat punya acara kayak Bagito, kayak Patrio kan, Iya. chatting. Kemudian apa lagi acaranya? Ada Cagur ceplos-ceplos, ada beberapa sih acara Cagur. Sampai akhirnya memang terakhir itu kita bareng di YKS. Oh, oke, saya tahu YKS. JKS. Nah sampai Narji akhirnya mengundurkan diri dari Cagur. Itu sih yang salah satu momen yang Sedih ya? sedih buat saya gitu. Yang tadinya berpikir kita akan seperti Warkop, seperti Bagito, Patrio. Tapi kita juga tidak bisa menahan di saat Narji sudah punya keputusan itu. Jadi kalau sekarang dibilang Cagur bubar sih enggak. Cagur masih ada ya, tapi tinggal saya sama Wendy gitu. Kita nggak pernah bikin statement bubar juga. Bedu keluar juga dulu. Bedu waktu itu sebelum Wendy datang, ya Bedu mengundurkan diri. Kenapa? Bedu waktu itu yang saya tahu Apa ingin sih, jadi penyanyi cilik? Bedu sih waktu itu yang saya tahu dari ada sedikit gesekan sama manajemen. Manajemen, jadi Bedu dianggap waktu itu suka sering datang terlambat saat latihan gitu. Tapi menurut saya sih kesalahan-kesalahan itu termaafkan sampai akhirnya manajemen yang membuat keputusan udah Bedu tidak bersama Cagur lagi. Terus terakhir Narji. Wendy masuk sampai akhirnya Narji sekarang. Oh, sebelum Narji keluar Wendy masuk dulu. Oh iya, Wendy kan sebagai pengganti Bedu. Oh, tetap bertiga sebetulnya trio kayak Bagito gitu selalu ya. Selalu bertiga, cuman keluar satu masuk, keluar satu masuk. Karena saya dulu harapan saya ketika Bagito 11 tahun, saya dalam hitungan saya bercokol, lalu muncullah Patrio. Patrio muncul itu ketika Bagito minta cuti 6 bulan untuk tidak rekaman untuk siaran karena lelah waktu itu. Nah, lalu kan ada kayaknya screen waktu itu kalau Bagito masih ada mungkin juga orang masih tetap nonton ya. Iya. Kita istirahat,
bukan kesalahan, memang harus kayak begitu jalannya. Kita juga lelah, capek kreatifnya. Lalu begitu muncul lewat Pak Ishadi masih di TPI waktu itu. Patrio muncul. Patrio muncul. Itu 11 tahun loh Iya. jaraknya. Nah demikian, saya berharap dulu ada Warkop bertiga, ada Bagito bertiga, ada Patrio Bagito. Saya senang, ada Cagur. Wah ini anak-anak kampus lagi yang baru mengulangi masa Warkop kan gitu. Tapi kok tiba-tiba nggak ada Bedun. Kan chatting udah cukup kuat waktu itu saya lihat. Sampai 7 tahun. 7 tahun kan, Iya. bukan waktu yang sedikit untuk mempertahankan endurance itu, untuk jaga reputasi, jaga kreativitas, produktivitas itu 7 tahun lama loh. Iya. 7 tahun kita kalau berenang aja kulit ganti itu. Ya. Nah, itu Wendy masuk, Narji keluar. Iya. Problemnya sama? Wendy masuk karena mengganti Bedu yang mengundurkan diri. Nah sekarang Narji mengundurkan diri. Problemnya pun sampai detik ini kita nggak tahu karena waktu itu kita mau syuting iklan, semua udah deal. Bahkan tim pembuat iklan itu sudah standby di Bandung dengan kamera dan kru. Tiba-tiba Narji ngajak ketemu di rest area Cibubur. Dan pada momen itu Narji menyampaikan saya mengundurkan diri dari Cagur. Wow. Saya nggak mau ada diskusi, nggak mau ada obrolan, saya cuma mau menyampaikan itu, udah. Sampai detik ini saya nggak tahu. Enggak, itu kan lagi dalam puncak, pada posisi puncak ya, Iya, Cagur ya. Cagur termasuk Artinya sedang sibuk-sibuknya. lagi puncak prestasi dan masih punya acara di televisi gitu kan, masih laku lah, masih laris lah. Tapi mundur itu kan sesuatu yang Nah itu dia. sayang Mungkin- banget ya. Mungkin kita waktu itu terlalu sibuk sehingga kita jarang komunikasi. Nah ini pelajaran yang penting banget buat kita, betapa pentingnya komunikasi. Bahkan dulu masalah apapun, kalau diobrolin pasti selesai. Narji pernah salah paham sama Wendy, kita obrolin selesai. Saya pernah salah paham sama Narji, diobrolin selesai. Masalah apapun kalau kita sampai ngobrol selesai. Karena kita orang-orang yang matang di organisasi, kita punya orientasi selalu mikir yang terbaik untuk grup. Bahkan kita pernah punya komitmen tidak bisa diundang satu orang. Kalau mau ngundang Denny ya undang Cagur. Kalau mau undang aja Cagur. Sampai akhirnya kita berjalan menerapkan itu 4 tahun. Di tahun berikutnya kayaknya kita sudah tidak bisa menerapkan itu karena kondisi TV udah beda. Tapi manajemen waktu itu masih memperlakukan misalnya gini. Denny udah terlalu banyak, Denny ditahan. Narji. Oh ada yang minta Narji terlalu banyak ditahan, minta Wendy. Oh Wendy terlalu banyak. Jadi secara gajian tiap bulan tidak jauh walaupun tidak sama persis. Manajemen tetap menerapkan itu sampai akhir-akhir. Nah waktu itu memang kita terlalu sibuk. Sampai akhirnya Narji juga waktu itu ada kesibukan dengan Semprul di Andika Pratama sama Gading. Narji ada sinetron sama mereka, ada acara sama mereka. Nah jadi waktu itu sama kita ketemu cuma di lokasi syuting sampai akhirnya waktunya syuting iklan TV untuk produk mobil. Waktu itu dikalahkan. Iya. Dikalahkan. Tapi syuting iklan jadi. Syuting tetap jadi Tanpa Narji. tanpa Narji. Syuting tetap jadi. Untuk para sobat Bang Miing, kalau dengar pemaparan Kang Denny, seniman itulah mengedepankan ego pribadi masing-masing. Yang boleh jadi contoh oleh kita, terutama para kelompok lawak, adalah warung kopi, Dono Kasinendro. Mereka berpisah karena kematian. Bahkan Bagito pun pernah jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika menyadari bahwa ternyata bertiga lebih kuat, kita kembali setelah 14 tahun loh. Sebetulnya juga tidak bubar, Bagito nggak pernah bubar. Hanya saya ke politik, mencari pencapaian-pencapaian lain. Didin kembali ke radio, Unang main sinetron. Tapi ketika tahun 2016 ya, kita bikin ke 38 tahun Bagito, itu setelah 14 tahun kita tidak manggung bareng, tidak cari makan bareng gitu. Karena saya berpesan pada Didin dan Unang dulu. Kita diberikan oleh Tuhan itu banyak karena kita bertiga, jangan salah. Ketika kita menyatakan mengambil keputusan sendiri-sendiri, maka saat itu Tuhan menguji nasib kita masing-masing. Dahsyat kan? Gitu. Dan saya menunggu momen itu, Bang. Nah, dan sekarang Denny menikmatinya. Seru ya? Nih cerita yang berikutnya. Tetap bersama Bang Miing punya cerita. Hoba. Jadi nah dia sambil nunjuk-nunjuk. Iya dia sambil nyampe sambil nunjuk-nunjuk gini. Tuh.